Shalom Aleihim bagi kita semua. Saya mau membagikan kebenaran pada kesempatan yang berbahagia ini dari Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, seringkali bertanya. Pertanyaannya begini, mengapa ya setelah saya menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, ketika saya mulai rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sudah mulai rajin bergereja, tetapi sepertinya masalah datang bertubi-tubi. Padahal waktu saya menjadi Kristen biasa-biasa saja, ketika belum rajin berdoa, belum rajin persekutuan, belum rajin PA, belum rajin ibadah, belum rajin membaca Alkitab, rasanya masalah-masalah nggak ada. Rasanya hidup ini tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Tetapi justru ketika saya sungguh-sungguh mau rajin ikut Tuhan, mengapa ya? Ada banyak datang masalah silih berganti. Seperti tidak pernah kunjung selesai. Apakah ada yang salah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal seperti ini banyak dirasakan oleh banyak anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang membingungkan atau sesuatu yang salah. Karena ilustrasinya adalah seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali kepada gambar yang ingin saya sampaikan. Kalau kapal berlabuh, maka kapal yang berlabuh atau kapal yang berhenti itu, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya gelombang, ombak besar, badai. Gak pernah. Pastilah dia terhindar dari badai, gelombang besar, dan dia selalu aman. Yang dihadapi paling karatan, atau mesin yang ngadat karena sudah kelamaan berlabuh. Saudara yang kekasih, tetapi kapal yang berlayar menuju ke pelabuhan berikutnya pasti kemungkinan besar mengalami badai, mengalami gelombang. Kalau gelombang kecil, goncangannya dirasakan kecil saja di dalam kapal. Tapi kalau gelombangnya besar, maka besar pula goncangan yang dirasakan di dalam kapal. Saudara bisa muntah-muntah di sana. Saudara bisa mabuk laut. Tapi kalau gelombangnya sangat-sangat besar, itu dinamakan badai, saudara. Dan dibutuhkan perjuangan yang luar biasa oleh para pelaut-pelaut mengendalikan kapalnya untuk bisa bebas dari ancaman gelombang badai yang akan menenggelamkan mereka. Dengan keahlian, penuh perhitungan, profesional yang tinggi saja, ada banyak kapal-kapal yang berada di tengah badai gelombang yang besar, tapi mereka lolos. Mereka mampu menang atas badai itu. Mereka tidak tenggelam. Saudara yang kekasih,
Kapal yang berlabuh ini adalah melambangkan anak Tuhan yang tidak kemana-mana. Anak Tuhan yang diam. Anak Tuhan yang nggak mau berlayar. Melambangkan anak Tuhan yang nggak mau sungguh-sungguh. Yang kekristenannya hanya mau biasa-biasa saja. Yang tidak mau mengejar perkenanan Tuhan. Dan tidak mau menjadi serupa seperti Kristus. Dia nggak akan sampai ke next level berikutnya. Dia hanya di situ-situ saja. Maka karat akan menggerogoti dia. Kemampuan kapal tersebut akan semakin menurun dan terus menurun. Dan akhirnya kapal itu pun akan rusak dan tidak berfungsi. Anak Tuhan yang tidak berlayar akan rusak. Dirusak oleh karat, dirusak oleh racun dunia, dirusak oleh pesona dunia, dirusak oleh kelemahan, kemalasan, keengganan, ketidakmauan berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Anak Tuhan yang melambangkan yang kedua, anak Tuhan yang tidak mengerti tujuan. Kapal yang berlabuh adalah kapal yang belum memiliki tujuan. Kapal yang belum memiliki destinasi berikutnya. Kapal yang belum diarahkan ke pelabuhan berikutnya. Ya, anak Tuhan yang berlabuh dan tidak berlayar adalah anak Tuhan yang belum memiliki tujuan. Dia nggak mengerti tujuan hidupnya apa. Dia hanya menjalani hidup dari hari ke hari. Tidak jauh beda sedikit dengan, ya, saya harus katakan ini, binatang. Hewan dari hari ke hari hidupnya begitu-begitu tanpa ada tujuan. Makan, minum, pergi, keluar kandang, mencari makan, bekerja, lalu malam pulang, begitu terus sampai mati. Tanpa ada tujuan yang mau dikejar. Bagi saudara orang Kristen yang hari ini sampai hari ini masih berlabuh karena nggak punya tujuan, saya mau berikan tujuan kepada saudara. Tujuan saudara adalah kerajaan sorga. Destinasi pelabuhan berikutnya adalah sorga. Saudara harus menggerakkan kapal saudara untuk berlayar menuju pelabuhan sorga. Destinasi berikutnya adalah saudara harus menjadi serupa seperti Kristus. Destinasi berikutnya saudara harus menjumpai, mempelai pria itu, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, saudara harus berlayar. Saudara harus menempuh gelombang, badai, ombak besar. Saudara harus hadapi. Saudara harus lewati. Dan firman Tuhan berkata tadi bahwa bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, engkau seumpama raja wali yang naik akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Syaratnya, engkau bersama Tuhan. Kata-kata di Yesaya 43:1 mengatakan menanti-nantikan Tuhan. Seluruh orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang saat ini berada di tengah badai, laut, gelombang kehidupan, Tuhan berjanji, Dia memberi kekuatan yang baru. Dia mengumpamakan orang-orang yang diberi kekuatan yang baru ini seumpama raja wali. Raja wali tidak pernah mundur daripada badai. Ketika ada badai, dia akan datangi badai itu, dia rentangkan sayapnya, dia uji kekuatan sayapnya, lalu dia pakai energi yang dahsyat daripada badai itu untuk membuat Raja Wali tersebut terbang jauh lebih tinggi. Yang kalau hanya memakai kekuatan sayapnya saja, rasanya tidak mungkin untuk terbang sangat-sangat tinggi. Oleh sebab itu, Raja Wali menggunakan energi badai, sekali lagi garis bawahi, energi badai untuk dia terbang lebih tinggi. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemenangan, energi positif kepada saudara. Semangat, gairah.
Asal saudara menanti-nantikan Tuhan. Asal saudara di tengah badai, saudara bersekutu erat dengan Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan. Ya, berdialog dengan Tuhan. Membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saudara tidak menyerah. Dan saat untuk kapal ini sampai ke pelabuhan berikutnya adalah dia harus terus bergerak, harus terus berjalan, dan dia nggak boleh berhenti di tengah badai gelombang. Karena kalau dia berhenti di tengah badai gelombang, kemungkinan besar dia tenggelam dan tidak akan pernah sampai ke pelabuhan berikutnya. Saudara yang kekasih, kalau hari ini engkau mengalami badai, engkau mengalami gelombang, engkau mengalami kesusahan, masalah, penderitaan, sakit penyakit, engkau mengalami hutang piutang, keuangan yang berat, saya mau katakan, engkau berada dalam badai. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia, hal itu diizinkan kepada saudara. Dia ingin menguatkan saudara. Dia ingin memakai energi badai itu untuk engkau naik level, naik tinggi. Dia ingin menguji imanmu. Dia ingin membentuk engkau menjadi bejana yang indah. Dia ingin membentuk engkau menjadi emas yang murni. Dia ingin membuang banyak kotoran-kotoran di emas tersebut, di perak tersebut. Engkau seperti dalam dapur api. Engkau seperti di tengah lautan yang bergelombang dahsyat. Rasanya tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tetapi percayalah, dimanapun saudara berada, asal dalam naungan tangan Tuhan, kau akan aman. Comfort zone, zona nyaman, ya, banyak menghinggapi orang-orang Kristen. Saudara, anak-anak Tuhan tidak membutuhkan comfort zone. Yang kita butuhkan adalah berada dalam zona amannya Tuhan. Saudara bisa saja saudara saat ini sedang berada dalam tengah badai yang begitu berat. Tetapi kalau engkau berada dalam zona amannya Tuhan, engkau akan sampai ke pelabuhan berikutnya, saudara. Pelabuhan berikutnya adalah sorga, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, dunia yang akan datang, yang sempurna itu, yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk mempelai wanitanya, saudara dan saya. Itulah rumah saudara. Itulah pelabuhan kita berikutnya. Itulah destinasi kita yang berikutnya. Jadi, kalau hari ini kau mengalami gelombang problem masalah, kau di PHK, para anak muda masa depanmu serasa galau, akibat pandemi virus corona ini kau mengalami begitu berbagai macam tekanan-tekanan, tapi saya mau katakan kepada saudara, engkau berada pada zona yang tepat, engkau berada pada track yang tepat, engkau berada dalam tuntunan tangan Tuhan. Saudara yang kekasih, ada banyak orang Kristen berkata ikut Tuhan, mengalami terobosan keuangan, disembuhkan, mengalami mujizat, diberkati dari satu berkat ke berkat yang lain. Itu benar. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena ikut Tuhan juga harus dibawa Tuhan kepada pemurnian. Tuhan harus membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan atas badai. Saudara harus masuk dalam dapur api. Saudara harus ikuti perintah Tuhan. Tuhan yang berkata bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Dan itu tidak enak bagi kedagingan saudara. Oleh sebab itu, saya memotivasi saudara, ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gak apa-apa ada badai. Itu akan menguatkan saudara, akan memurnikan saudara. Percayalah, kalau hari-hari engkau mengalami badai, perkuat hubungan dengan Tuhan. Jangan takut. Tuhan beserta dengan engkau. Engkau sedang menuju kepada pelabuhan berikutnya. Bagi saudara orang Kristen yang gak punya masalah, gak mengalami badai, gak mengalami ombak gelombang hidup, saya mau katakan, engkau sedang berlabuh. Engkau sedang diam. Engkau berada dalam zona nyaman. Engkau belum berlayar. Engkau belum menuju kepada pelabuhan yang berikutnya, yaitu langit baru, bumi baru, kerajaan surga Yerusalem baru. Saya berkata kepadamu,
Jangan berlama-lama berlabuh. Jalankan kapalmu, arungi laut bebas, supaya engkau sampai kepada pelabuhan berikutnya. Saudara yang kasih, sampai di sini sharing kita. Saya bergairah sekali. Saya berdoa supaya saudara peroleh kemenangan demi kemenangan. Percayalah, Tuhan ada beserta dengan engkau. Shalom Aleichem. Bet Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. 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 Haleluya.